Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amina ila anqal. Aksamu ulumihim, pembagian ilmu-ilmu mereka, yaitu ilmu para filosof. I'lam, ketahuilah, anna ulumahum, bahwasanya ilmu-ilmu mereka, bin nisbati ilal gharad, jikalau kita hubungkan dengan tujuan, alladzi natlubuhu, yang kita sedang cari, itu ada sittatu aksamin, ada 6 bagian ya. Sebenarnya banyak, cuman Imam Ghazali membatasi nih ya. Yang pertama ya, kelompok riyadiyatun ya, yaitu ilmu matematik ya, ilmu apa? Matematik. Wa mantikiyatun, dan ilmu mantik. Wa tabi'iyatun, dan ilmu tabiat, ilmu alam. Wal ilahiyatun, ilmu tentang teologi, ketuhanan. Wa siyasiyatun, ilmu politik. Wa khuluqiyatun, ilmu tentang etika ya. Jadi ilmu filsafat ya, dalam versi ini menurut Imam Ghazali ada 6. Apa yang pertama tadi, ilmu apa? Ilmu riyadhiyah. Jadi ilmu riyadhiyah ini ilmu matematik ya. Ini sebenarnya udah ada sejak dulu ya. Ilmu hitung-hitungan ya. Akan tetapi peran daripada filosof itu ya adalah merapikan dan menyusun ilmu matematik menjadi satu disiplin ilmu. Sama kayak nahu. Ilmu nahu dari dulu udah ada gitu. Kenapa? Karena para orang-orang jahiliyah dulu itu ngomongnya udah pakai i'rab, cuman ilmunya belum diapain? Belum disusun, belum dirapiin gitu. Nah, jadi yang berperan merapikan dan menyusun ilmu-ilmu matematik, hitung-hitungan, namanya para filosof. Ya. Lalu yang kedua, ilmu mantik ya. Mantiqiyah. Ilmu mantik, ilmu logika. Nah, ini ya. Ini juga sama, hasil dari apa? Hasil daripada filsafat ya. Itu yang pertama kali menyusun adalah Aristoteles. Ini orang pintar di zamannya ya, tadi sudah kita bahas kemarin. Ya. Nah, beliaulah yang pertama kali membuat istilah adanya premis. Ada premis mayor, ada premis minor ya. Dan juga beliaulah yang membuat istilah silogisme, atau yang kita kenal dengan kias, analogi. Untuk apa dibikin nih ilmu mantik, disusun mantik? Untuk mengukur standar kebenaran versi akal ya. Jadi kalau kita pengen mengetahui satu kebenaran pakai akal, pakainya mantik ya. Contoh misalnya ya, kita pengen mengetahui kasus misalnya Zaid itu fana atau kekal. Nah ya, Zaid itu fana apa? Kekal. Ini kan pertanyaan. Untuk menimbangnya pakai ilmu mantik, bagaimana caranya? Ya, pakai premis umum dulu, premis mayor. Apa itu? Ya, semua manusia fana. Betul gak? Setuju gak semua manusia fana? Apa buktinya? Premis ini kita buktikan dulu nih. Ini premis mayor, premis satunya kita buktikan dulu. Apa benar semua manusia itu fana? Benar gak? Benar. Ya, nyatanya semua orang mah. Dan gak ada satupun orang yang hidup panjang melebihi usia ratusan tahun. Ya, illa beberapa orang termasuk Nabiullah Nuh. Tapi ujung-ujungnya apa? Mati. Kematian manusia menunjukkan bahwa manusia itu apa? Fana. Berarti sepakat ya. Yang kedua, premis minornya. Ini lebih spesifik lagi. Apa premis minornya? Zaid itu manusia. Maka kesimpulannya apa natijahnya? Zaid itu
Fana. Nah, ini yang dinamakan ya premis atau dinamakan cara berpikir mantiki gitu. Nah, ini orang ahli logika begitu ngitungnya. Ngukurnya begitu. Ini bener apa enggak gitu. Ya. Jelas ya. Tuh. Jadi beginilah ya cara berpikirnya orang-orang mantik. Atau kita bikin premis lain, contohnya gini ya. Alam alam ya. Alam itu ya tercipta gitu. Tercipta dengan sendirinya atau diciptakan gitu ya, diciptakan. Ini kan pertanyaan. Ya, kita bikin premis lagi tadi apa tadi yang pertama? Ya. Setiap yang baru ada penciptanya. Dan alam itu baru. Alam itu, maka kesimpulannya apa? Alam itu diciptakan gitu. Nah, itu namanya ya pola-pola mantiki. Ya. Nah, dulu pemikiran ini ya ilmu seperti ini yang kembangkan adalah filsuf. Ya, di Yunani itu. Lalu kemudian diserap ilmu ini diterjemahkan oleh ulama-ulama Islam namanya Ibnu Sina, Alfa yang kemarin di apa itu? Dianggap kafir sama Imam Ghazali. Kenapa? Ya, karena beberapa hal nanti kita bahas ya. Nah, setelah itu Imam Al-Ghazali pun sama. Imam Ghazali pun termasuk ulama yang mengembangkan ilmu mantik. Makanya beliau punya kitab namanya Mi'yarul Ilim. Ini kitab setelah kitab itu tuh Mizanul Amal. Timbangan amal, ini timbangan ilmu gitu. Jadi sama-sama timbangan ini. Nah, ini namanya kitab ilmu mantiknya Imam Ghazali. Ya. Dari sinilah kita bisa lihat bahwasanya Imam Ghazali tidak anti dengan mantik. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Fa ammar riyadiyat, adapun ilmu matematik, fatata'allaku bi ilmil hisab, maka ia berkaitan dengan ilmu hisab. Apa hisab? Hitung-hitungan. Wal hindasah, dan ilmu tentang geometri. Apa ilmu geometri? Dulunya ilmu tentang bentuk ya, bagaimana menghitung lingkaran, bagaimana menghitung persegi gitu, namanya ilmu apa? Geometri. Dan juga wa ilmi hayatil alam, ilmu tentang hayah, susunan atau bentuk alam semesta. Itu ilmu riyadiyat cakupannya. Jadi bukan matematik doang ya, segala macam cabang-cabangnya termasuk kategori riyadiyah. Wa laisa yata'allaq minha syai'un bil umuri diniyah, dan laisa tidaklah yata'allaq berkaitan minha satupun darinya bil umuri diniyah dengan ilmu-ilmu atau perkara-perkara diniyah agama. Nafyan wa isbatan, baik itu sifatnya menolak agama atau mengisbat agama. Nggak ada hubungannya matematik sama agama, nggak ada. Ya gitu. Bal hiya umurun burhaniyah. Akan tetapi kata Imam Ghazali, ilmu matematik itu adalah ilmu burhani. Apa burhani? Ya, bukti rasional. Ya. La sabila ila mujahadatiha, tidak ada jalan untuk menyangkalnya, menentangnya, ba'da fahmiha, setelah orang memahaminya, wa ma'rifatiha, dan mengetahuinya. Jadi apa kesimpulannya dari sini? Yang pertama, ilmu riyadiyat, ilmu matematik ya. Ilmu MTK kata Imam Ghazali enggak ada hubungannya dengan agama. Jadi enggak ada hubungannya sama agama. Ya, makanya orang yang pandai matematik belum tentu agamanya bagus. Ya, itu. Dasarnya seperti itu. Lalu yang kedua, Islam tidak menolak matematik. Nah, kalau Islam menolak matematik, ngukur tanah gimana? Ya, pakai tasawuf gitu. Tanahnya lembek nih.
karena sering ngaji. Nggak bisa ya. Ngukurnya ya pakai ilmu matematik, lebarnya berapa, luasnya berapa, kan begitu ya. Dan ya, ilmu matematik ini tadi apa, tidak bisa disangkal, tidak bisa disanggah. Artinya apa ya, pakai boleh, tapi nah masalahnya di sini nih, yang ketiga nih masalahnya. Terus masalahnya di mana sama ilmu matematik? Waqat tawalladat minha afatani, dan sungguh muncul dua afat, dua bahaya. Apa bahaya yang pertama dari ilmu matematik ini? Al-ula, yang pertama, man yanduru fiha, ada orang yang melihat pada ilmu matematik itu, yata'ajab min daqaiqiha, dia kagum dengan kedetilan matematik itu, ya. Wa min zuhuri barahiniha, dan juga dari apa? Dari nampaknya bukti-buktinya. Fayuhassinu bisababi dzalik i'tiqadahu fil falasifah, maka dengan sebab dilihat matematik itu ilmu yang luar biasa, ya, yuhassin, dia itu menganggap bagus, ya. Dengan sebab dia lihat keajaiban tadi, akan keyakinannya terhadap ilmu terhadap para filosof itu ya. Jadi gini, MTK itu ilmu bagus. MTK ilmu apa? Ilmu bagus. Yang dulu ngebahas MTK itu siapa? Filosof. Nah, gara-gara mereka kagum dengan ilmu MTK, mereka meyakini filosof ini pasti benar. Gitu. Fayahsabu anna jami'a ulumihim, dan mereka mengira bahwa seluruh ilmunya para filosof fil wuduhi, itu sangat-sangat jelas. Wa fi wasaqatil burhan, sangat terbukti kuat. Kahadzal ilm, seperti matematik. Nah, ini dugaan yang salah. Ya, jangan mentang-mentang ilmu matematik itu benar, rasional, terbukti secara empiris dan sebagainya lah. Intinya jangan sampai membuat kita ya meyakini juga filosof yang mengembangkan ilmu itu benar semua. Gitu. Itu penyakit yang pertama. Summa yakunu qad sami'a min kufrihim, kemudian ya, menjadilah orang tersebut qad sami'a, manakala ia mendengar, min kufrihim, dari kekafiran para filosof, wa ta'tilihim, dan juga dari mereka itu ya menolak sifat-sifat Allah, wa tahawunihim bisyar'i, dan mereka menghinakan syariat, matana walathul alsinah, ya, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh para lisan-lisan, maksud sebagaimana berita yang sudah ada, maka fayakfur bitaklid al-mahdi, maka ya sehingga ia betul menjadi kufur dengan taklid yang buta tuh. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang filsafat tadi kan dikatakan dia itu kafir, dia itu melemahkan, menghina syariat itu. Nah, jangan sampai ikut-ikutan. Wa yaqulu, dan dia berkata, law kana dinu haqqan, kalau seandainya agama itu benar, lamakhtafa ala haula, maka tidak mungkin tersembunyi dari mereka nih para filosof, ma'atadqiqihim fi hadzal ilm, ya, meskipun mereka itu padahal mereka ini orang yang ahli, ya, orang yang detil dalam ilmu semacam ini. Kan tadi kita bahas ya, filosof itu orang yang apa ya namanya tadi? Suka ilmu gitu, pecinta ilmu. Apapun ditanya sama mereka, seandainya agama ini benar, ini logika orang yang mengimani filosof tadi, pastilah filosof beragama. Ya, nyatanya mereka ada yang menafikan Tuhan. Kalau orang secerdas ini menolak agama, oh berarti benar nih filosof begitu. Kata Imam Ghazali, nggak benar pola pikir begitu. Gitu. Fa'idha arafa bitasamu'i kufrahum wa jawrahum, kalau seandainya ia itu mengetahui bitasamu, ya, dengan cara dia mendengar, ya, kufrahum, akan kekafiran mereka, wa jawrahum, akan kezaliman mereka, istadalla ala anal haq wal jahdu wal inkaru liddin, ya, istadalla, maka ia akan menarik kesimpulan ala annal haqqo, bahwasanya kebenaran itu adalah ya jahat, menolak, wal ingkar,
mengingkari lidin agama tuh. Ya. Jadi begitu. Wa kam ra'aitu man yadillu anil haq, dan berapa banyak yang aku lihat orang yang tersesat dari kebenaran bihadzal udzur dengan alasan kayak begini. Wala mustanadalahu siwahu, dan ya tidak ada sandaran baginya selain daripada hal itu sendiri. Tuh ya. Nah, jadi makanya gini. Nih kalau dalam ilmu mantik namanya logical fallacy. Mughalatoh ya al-mantikiyah. Contoh waktu itu saya debat ya. Saya bilang gini. Masalah zakat kalau nggak salah ya. Amil zakat. Amil zakat saya bilang itu wajib resmi dari apa pemerintah. Ada seorang mengatakan apa? Oh nggak mesti katanya. Karena di masjid saya nggak begitu gitu. Dalilnya apa dalilnya? Ada dokter ya, dia itu nggak komentar masalah itu. Ada dokter orang pinter nggak komentar masalah itu, ya. Nah saya balikin, emang dokter bidang apa tuh, ya. Ya, jadi jangan kita mentang-mentang ada orang gelarnya profesor, dokter ngomong sesuatu kita iyain. Ya. Ada dokter bidang sejarah ngomong fikih, kan ngawur. Ya sama kayak ini. Tapi orang kalau udah gelar dokter, silo nggak orang dengan gelar doktornya. Pokoknya apa yang diomongin benar. Itu yang kayak Imam Ghazali bilang. Beliau tidak mengingkari keahliannya orang dengan bidang itu, tapi kalau udah ngomong bidang lain jangan dengerin begitu. Filsafat itu nggak ada urusannya sama agama, ya. Ilmu matematika nggak ada urusannya sama agama. Jadi kalau orang pintar matematik nggak otomatis pintar apa? Agama. Ntar dia ngomong ngaco dah tuh. Menurut ilmu matematik saya Allah itu nggak ada, misalnya gitu. Jadi pintar nggak matematiknya? Pintar, kita akuin. Tapi kalau udah ngomong ke agama, udah jangan dengerin. Apalagi ya penyanyi dangdut ya itu. Minum dulu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau ngomongin notasi, bikin lagu ya ahlinya. Lo ngomongin masalah nasab. Tapi kan, oh ini ngefans banget dia. Dia bikin lagu udah sampai 1000. Udah masuk rekor muri. Bahkan udah diundang kemana-mana seluruh dunia. Itu kita akuin emang rajanya. Tapi giliran masalah agama, jangan. Paham gak? Banyak gak orang yang silo begitu? Ada seorang profesor ahli tafsir, bikin tafsir berjilid-jilid. Ketika ngomong syariat kepleset, dibilang jilbab nggak wajib. Apa kita benerin? Ya enggak. Lo kan dia alim, profesor, doktor. Ah iya nih logika al-falasafi. Nggak mungkin ya orang itu ahli di segala bidang. Itu ya. Kecuali illa ayyasha Allah. Kecuali yang Allah kehendaki. Artinya apa itu? Sama pikirannya gitu. Ya. Jadi bahayanya seperti itu. Wa idza qila lahu innal hadhiqa fi sinaatin wahidatin laisa yalzam an yakuna hadhiqan fi kulli sinaa. Nah ini jawabannya ya. Kenapa dikatakan kepadanya innal hadhiq, orang tuh kalau pinter fi sinaatin wahid dalam satu bidang, laisa yalzam tidak mengharuskan ayyakuna hadhiqan dia juga pinter fi kulli sinaa dalam seluruh bidang, enggak mesti. Emang dia pinternya matematik, tapi jangan coba-coba ngomongin Tuhan. Yang ngerti di Tuhan. Itu. Fala yalzam ayyakunal hadik fil fikhi wal kalam hadikon fitib. Tidak mesti orang yang pinter fil fikhi dalam urusan fikih atau ilmu kalam dia hadikon juga, cerdas juga dalam ilmu kedokteran. Loh enggak. Ya. Jadi kalau ada orang ustadz gitu ngomongin kedokteran ya, puasa ini dia itu sebagai detox gitu. Ada yang nanya, ada yang ngiseng, Ustadz emang detox apa gitu? Apaan ya? Itu detox Margonda situ. Nah, itu Depok. Lah kan bukan bidangnya kan ya. Udah bahas aja ya. Fikih puasa secara dalil, manfaatnya, pahalanya gitu. Jangan bahas sesuatu yang dia kagak tahu. Ya. Kan sekarang gitu kadang-kadang ya ustadz belajar cuman agama doang, dalil doang gitu. Dia nggak belajar kedokteran. Ya. Nah terus dia ngomongin tentang masalah kedokteran, ya kagak mesti ustadz paham juga. Ya. Gitu.
Ada lagi Ustadz bahas tentang astronomi. Wah, bintang tuh gini gini. Dia pernah belajar IPA nggak? Kagak pernah lah itu. Ya. Iya. Makanya udah kalau kita mau jadi guru buat masyarakat, emang kalau bisa mutafanin, ilmunya banyak. Kalau ilmunya banyak, belajarnya banyak, fun ilmunya banyak, bisa tuh ngomong tuh. Tapi kalau cuma belajar fikih doang, atau belajar tasawuf doang, ngomongin nahu jangan, gitu. Ya. Nah, pelajari juga bahasa Suryani tuh. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wala ayyakunal jahilu bil aqliyat jahilan bin nahwi. Ya. Dan orang yang tidak memiliki ilmu akliyat, ilmu rasional atau mantik, berarti nggak memahami bahasa. Ya. Bal likulli sinaatin ahlun, akan tetapi yang benar setiap bidang ada ahlinya tuh. Ya makanya ada tuh saling nanya tuh. Ya yang ahli nahu misalnya masalah fikih nanya sama ahli fikih. Yang ahli fikih masalah nahu nanya ahli nahu gitu. Atau mungkin dia ahli semuanya, nggak usah nanya, udah semuanya. Ya, balagu fiha rutbatal baro'ati wasabqi, yang mana mereka mencapai rutbata tingkatan baro'ah, kecakapan, wasabqi dan keunggulan. Wa in kana al-humku wal jahlu yalzamuhum fi ghairiha. Wa in kana, meskipun al-humku kedunguan begitu ya, bahasa Rocky Gerung tuh ya. Humku wal jahlu dan apa? Kebodohan yalzamuhum tetap ada fi ghairiha pada bidang yang lainnya. Tetap tuh ada orang ahli bidang ini, ya bidang yang lain belum tentu ahli gitu. Fakalamul awail fir riyadiyat burhaniyun, maka perkataan para pendahulu dalam urusan ilmu matematika burhani, sifatnya burhani, rasional, terbukti dengan dalil yang kuat, nggak terbantahkan tuh. Tapi wafil ilahiyat, dalam urusan masalah teologi ketuhanan, takhmini, dugaan. Nah ini dia. Nih ya, tadi saya katakan ahli matematik, ya, ahli matematik. Ya. Dia kalau ngomongin masalah matematiknya, MTK-nya itu burhani, tahu burhani? Dalilnya nggak terbantahkan, kuat dalilnya. Ngomongin MTK. Ya. Tapi kalau ngomongin masalah Tuhan, ya dugaan, kira-kira, itu nggak bisa kita apa tuh? Ya kita pukul rata. Pokoknya kalau udah ahli matematik semuanya ahli lah kagak. Nah ini kesalahannya para orang-orang awam yang mengikuti filosof, mereka pola pikirnya gitu. La ya'rifu dzalik, dan tidaklah mengetahui yang demikian itu illa man jarrabahu, kecuali orang yang apa? Telah mencobanya, wa khadha fihi, dan telah masuk ke dalamnya. Fa hadza idza qurrira ala hadzal ladzi alhada bit taqlid. Dan ini ya hal ini idza qurrira, apabila ditetapkan ala hadzal ladzi alhada, pada orang yang membangkang ya bit taklid, dengan cara taklid, lam yaqa minhu mauqi al-qabuli, maka ia tidak akan menerima kebenaran. Bal tahmiluhu ghalabatul hawa, bahkan dia itu telah dikuasai oleh hawa nafsu, wa syahwatul batilah, dan syahwat yang batil, keinginan yang batil, hubbut takayus, senang dengan menonjolkan diri, ala an yusirra ala tahsinidh dhanni fil tahsini dhanni bihim fil ulumi kulliha, ya, sehingga ia bersikeras ya mempercayai kehebatan filsuf di semua ilmu. Nah ini dia ya. Jadi yang nggak benar itu kata Imam Ghazali, kita boleh percaya sama filosof dalam bidangnya, tapi jangan pernah meyakini filosof itu ahli di segala bidang. Gitu. Ya. Fahadhihi afatun azimah, ya, meyakini seperti itu penyakit yang luar biasa besar. Li ajliha, yang mana karenanya yajibu zajru kulli man yahudu fitilkal ilmi fitikal ulum, maka ya yajibu, wajib ya, zajru, menegur
kulli man yahudu, setiap orang yang masuk fitil kal ulum, pada ilmu-ilmu tersebut, ya wajib tuh kita ya negor mereka atau orang-orang yang begitu tadi ya, yang menganggap semua kalau udah dari filosof bener semua. Nah itu fa innaha wa illam tata'allaq bi amriddin, meskipun itu tidak terkait dengan urusan agama. Lakin lamma kanat min mabadi ulumihim sara ilaihi syarruhum wa syu'muhum, walakin akan tetapi lamma kanat, ketika ada, min mabadi ulumihim, daripada dasar-dasar ilmu mereka, sara ilaihi, maka akan menyebar juga kepadanya, syarruhum, kejelekan mereka, wa syu'muhum, keburukan mereka. Faqalla man yakhudu fiha illa wa yankhali'u minad din, dan enggak sedikit orang yang belajar filsafat kecuali yankhali, berlepas diri dari agama, wa yanhallu an ra'sihi lijamut taqwa, dan terlepas darinya apa? Tali kendali ketakwaan. Nah, itu kata Imam Ghazali ya. Jadi begini, bukan yang Imam Ghazali ngelarang belajar dari filosof. Biasanya orang kalau belajar sama orang yang model begitu ketularan. Ada seorang pengen belajar nahu. Belajarnya ame orang Wahabi. Katanya apa? Enggak, aneh cuman belajar nahunya doang. Aneh enggak belajar tentang Wahabinya. Aneh enggak bid'ah-bid'ahin orang. Iya. Ya, manjalas janas. Siapa yang duduk ntar mirip. Mula-mula miara jenggot dulu, panjangin kan gitu. Ya, besok beli apa? Wak doyok tuh. Ya wak doyok namanya ya. Sehingga karena gurunya begini gitu. Udah harus begini di mil tuh. Lama-lama pakai celana cingkrang ya. Besok-besok ya. Lama-lama mirip tuh. Mirip. Ya. Menjalas awal pengen belajar nahunya doang, lama-lama kena sama. Makanya antum gak usah belajar matematik lewat filsafat, filosof gak usah. Ya belajar sama guru SD aja tuh. Ya. Emang di Islam gak ada guru matematik? Ya ada. Bahkan nanti ada tuh ya orang Islam ngajarin matematik lewat Al-Quran. Nah itu Al-Quran juga ada matematiknya, gak kalah gitu ya. Jelas itu. Jadi Imam Ghazali bukan ngelarang apanya, matematiknya ya, tapi yang dilarang ente jangan ikut-ikutan sama mereka. Nah apalagi awam ya, apalagi awam tuh. Di awalnya ngaji kan tadi ngaji nahu doang, lama-lama kena juga ya. Lagi ngaji nahu ame Wahabi misalnya, karena Al-Ghazali ya, karena Al-Ghazali doifal ya, doif gitu kan gitu, doifan. Imam Ghazali itu doif. Kita kan muhibbin Imam Ghazali nih. Wah kok guru gua gitu. Imam gua dijadiin contoh ini. Imam Ghazali itu orang yang lemah gitu. Kayak kita mau nolak bagaimana guru nahu kita? Wa kana Ibnu Taimiyah gitu. Sikotan. Ya, gitu. Ya kan? Tulis kita kan, tulis gak? Secara nggak sadar kita sudah menulis Imam Ghazali orang lemah. Walaupun itu hanya tapi lama-lama masuk ke hati. Mikir tuh, iya juga kayaknya lemah deh Imam Ghazali. Ya, lu lain geser-geser. Soro Wahabian. Soro Wahabian. Paham dong? Al-afat saniyah, penyakit yang kedua, nasya'at min sadiqin lil islami jahil. Ya. Jahilin. Muncul dari kawan yang bodoh ya terhadap Islam. Artinya ini orang bodoh gitu. Zonna, dia mengira an-dina, bahwasanya agama, yang bagi an yunsor, itu harus dibela, biingkari kulli ilmin mansubin ilaihim, dengan cara menolak semua ilmu yang dikait-kaitkan dengan filosof. Nah ini nih ada orang kelompok yang kedua. Kalau tadi kan cinta dengan apa? Kagum dengan filosof. Sampai semuanya benar semua dah filosof begitu. Mau ilmunya kayak mau apanya. Nah, ini kebalikannya. Pokoknya kalau ada kata-kata filsafat sesat semua gitu. MTK sesat. Akibatnya ngitung kembalian salah gitu. Ya. Ini kebalikannya nih. Ekstrim banget nolak filsafat.
Ustadz Umar emang dia kuliah mana? Oh dia jurusan filsafat. Oh jangan suruh ceramah sini. Dia orang sesat itu. Anti banget sama kata filsafat. Gitu. Fa'angkaro jami'a ulumihim, diingkari semua ilmu mereka, ilmu geometri tadi, ya ilmu matematiknya, ilmu mantiknya, diingkari semua. Pokoknya nggak boleh dengar kata filsafat. Wadda'a jahlahum fiha, dan mereka ya mengakui sama sekali kagak ngerti tentang ilmu filsafat. Hatta angkara qaulahum fil kusuf wal khusuf, sampai mereka mengingkari mengenai terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, itu nggak ada itu. Gerhana matahari, gerhana itu nggak ada, itu ilmu orang kafir itu. Misalnya kompas yang nemuin orang kafir itu. Oh ini orang kafir nih kompas nih, jangan pakai. Kita pakai hati aja ke Allah gitu. Ya, jam juga semua. Pokoknya produk filosofi itu diingkari sama mereka. Wa za'ama anna maqaluhu ala khilafi syara', dan mereka mengklaim bahwasanya apa yang dikatakan para filosof semuanya bertentangan dengan syariat. Falamma quri'a dzalik, tatkala diuji dengan kebenarannya, sami'a man arafa dzalika bil burhanil qati, dia mendengar, sami'a ya man orang, arafa dzalik yang telah membuktikan hal tersebut, bil burhanil qati dengan bukti yang kuat, yang qat'i, lam yasyukka fi burhani, ia tidak meragukan kebenaran dalil tersebut. Alakin tak tetapi i'taqada anal Islam mabni alal jahli wa inkar burhanil qati, dia itu tetap meyakini bahwasanya Islam dibangun dengan atas kebodohan dan penolakan bukti yang pasti tadi. Fazdada lil falsafati hubban walil islami bughda, maka akibatnya ia semakin menyukai filsafat dan membenci Islam. Tuh. Walaqad aduma ala dini jinayatun, dan sungguh ya telah besar ala din atas agama, jinayatun dosanya. Artinya apa? Ini adalah dosa yang besar terhadap agama. Siapa yang dosa? Manzonna, orang yang mengira, annal islama, bahwasanya Islam yunsoru itu dapat ditolong, biingkari hadir ulum, dengan cara mengingkari ilmu-ilmu filsafat ini. Ya. Walaisa fi syara' ta'arud, dan tidak ada di dalam syariat pertentangan li hadir ulum akan ilmu filsafat sebenarnya, bin nafi wal isbat, dengan menafikan atau mengadakan atau membenarkan ilmu tersebut. Wala fi hadhil ulum ta'arud, dan tidak ada pertentangan pada ilmu ini lil umuri diniyah, pada perkara agama. Ya. Jadi gini artinya, Imam Ghazali mengatakan ya bahwasanya ilmu filsafat itu enggak haram. Ilmu filsafat itu manfaat. Ya. Apalagi ilmu tadi, ilmu MTK-nya, matematiknya, ilmu tentang alamnya, ilmu tentang politiknya, semua itu manfaat tuh. Enggak bertentangan dengan apa? Dengan agama gitu. Ya. Harusnya diterima gitu. Yang bermasalahnya tadi apa tuh? Ketika orang ahli MTK bicara agama. Jadi kalau ada orang, misalnya ada orang ahli MTK bicara agama, katanya Tuhan itu nggak ada misalnya gitu, jangan kita ingkari MTK-nya. Yang kita ingkari pemahaman dia terhadap Tuhan tadi. Gitu. Maka salah juga menolak filsafat, bener gak? Banyak kayak orang yang menolak filsafat. Oh, masuk filsafat sesat lo gitu. Pertanyaannya, kenapa iya gitu? Kenapa pada sesat? Jawabannya, karena belajar filsafat bukan pada orang yang tepat. Ya. Kalau belajar filsafat bukan pada orang yang tepat, sesat. Ya. Kan belajar semua agama juga gitu juga kan. Antum belajar nih agama sama ustadz yang sesat, Mama Gufran misalnya gitu ya. Cakep dah, bisa bahasa cemut kan. Ya sesat juga, sama. Belajar filsafat jangan sama orang yang salah gitu. Ya, bukan malah dekat sama Allah, malah jadi apa? Kan filsafat itu alat, bener gak? Di antara cabang ilmu filsafat matematik, orang perlu gak matematik? Perlu. Ya alat aja, alat. Nggak ada urusan sama agama. Di antaranya ilmu geometri, ya alat aja. Tapi jangan ikutin apa pemahaman agama mereka gitu. Maksudnya begitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sungguh matahari bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. La yankhasifani,
dan tidaklah bergeser itu keduanya limauti ahadin karena matinya seseorang, wala li hayatihi bukan juga karena hidupnya seseorang atau kelahirannya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma apabila kalian melihat keduanya, fabza'u ila dzikrillah maka larilah kalian menuju mengingat Allah wa ila shalah dan salat. Tuh ya. Ini ngomong begini karena dulu ada orang yang beranggapan kalau adanya gerhana itu tanda adanya orang yang mati atau tanda adanya musibah. Enggak ya. Walaisa fi hadza ma yujibu inkara ilmil hisab dan hal ini ya walaisa fi hadza dan tidak ada pada hal ini ma yujibu apa yang membuat mewajibkan ingkara mengingkari ilmil hisab ilmu tentang hisab tadi al-ma'ruf yang kita kenal ya bimasiri syamsi wal qamar dengan pergerakan atau perjalanannya matahari dan bulan wajtima'ihima dan juga pertemuan keduanya au muqabalatihima atau ya pertemuannya ala wajhin maksus dengan ya sisi yang khusus. Amma qauluhu alaihi salatu wassalam lakinnallaha idza tajalla li syai'in khada'alah falaisat tujadu hadhihi ziyadat fi sahihi aslan fa hadha hukmu riyadiyat wa afatuha. Adapun sabda Nabi yang mengatakan lakinnallaha akan tetapi Allah idza tajalla apabila menampakkan dirinya li syai'in pada sesuatu khada'alahu maka sesuatu itu akan tunduk kepadanya. Falaisatu jadu maka hal ini tidak didapatkan tambahan dalam hadis yang sahih. Artinya nih kalimat ini nih enggak ada nih. Ya. Itu hanyalah apa? Hukum matematikanya dan terkait dengan yang terkait dengan bahaya matematika tersebut tuh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Islam itu tidak menafikan ilmu mata meskipun berasal dari para filosof. Yang dinafikan adalah keyakinan filosof terhadap Tuhan mereka tuh. Ammal mantikiyat adapun ilmu mantik fala yata'allaqu syai'un minha bid-dini nafyan wa itsbatan maka fala yata'allaq tidak ada hubungannya syai'un sedikit pun minha dengan ilmu tersebut bid-din akan agama. Enggak ada ilmu mantik hubungannya sama agama. Baik itu nafyan menolak agama wa isbatan atau mengisbat agama, enggak ada. Dia cuma alat aja, alat tolak ukur kebenaran akal ya. Tolak ukur kebenaran akal. Bal hiya nadharu akan tetapi ia adalah ya nadhar ya kajian pembahasan fiturukil adilah tentang cara-cara dalil wal maqayis atau cara-cara orang itu mengkias wa syuruti muqaddimatil burhan dan juga syarat-syarat akan ya muqaddimatil burhan ya membuat satu muqaddimah akan satu dalil yang kuat wa kaifiyati tarkibiha dan cara menyusun dalil tadi wa syurutil hadis sahih serta juga pembahasan tentang syarat-syarat definisi yang benar wa kaifiyati tartibihi dan cara menyusun ya definisi tersebut ya. Nah ya, jadi ilmu mantik itu seperti itu ya. Intinya sih apa sih ilmu mantik ya? Ilmu mantik itu ilmu ya cara kita untuk ilmu mantik ya. Yang pertama membuat definisi. Definisi ya. Nanti kita belajar tuh membuat definisi. Yang kedua apa? Melakukan kias atau silogisme. Ya. Nanti yang dibahas itu. Atau membuat apa tuh? Membuat dalil. Ya. Jadi mantik itu hanya alat yang bikin siapa? Orang filosof. Walaupun kafir ya, nggak apa-apa kita pakai ya. Kayak sekarang jam yang bikin siapa? Ya mereka gitu. Masa kita nggak pakai gitu kan? Kolot bener gitu kan gitu. Kayak mic ya. Yang pakai siapa? Yang bikin siapa? Orang kafir gitu. Ya.
Wa annal ilma, bahwasanya ilmu ya, imma tasawwur, baik itu berupa gambaran, wasabilu ma'rifatihi, yang jalannya adalah untuk mengetahui, ya al haddu, ya itu adalah dinamakan dengan had, definisi ya. Jadi ya, apa tuh definisi? Ya, ilmu untuk kita mengetahui sesuatu. Kita ini kadang-kadang kalau ngomongin sesuatu kita nggak tasawur dulu. Ya, padahal kalau kita tasawur kan jadi jelas. Contoh misalnya gini, ya, COVID itu ada misalnya gitu. Kita harus gambarin dulu nih, COVID itu apa? Kata ada juga apa? Ya, atau berbahaya gitu. Berbahaya itu apa gitu? Ini namanya tasawur, penggambaran. Ya, kita gambarin dulu, apa itu COVID? COVID ternyata satu penyakit begini. Tuntar ilmu mantik tuh definisinya. Begitupun kata berbahaya. Apa berbahaya secara definisi? Berbahaya tuh ini. Barulah ditasdik, diberikan satu hukum. Ya. Wa imma tasdikun, nah ilmu juga bisa berupa tasdik. Apa itu? Wasabilu ma'rifatihi al-burhan, dan cara untuk mengetahuinya adalah dengan burhan, pembuktian, pembenaran. Walaysa fi hadza ma yanbaghi an yunkara bal huwa min jinsi ma dzakarahul mutakallimun wa ahlun nazar fil adillah. Dan walaysa fi hadza, dan tidak ada dalam hal ini ma yanbaghi, ya, apa yang sepatutnya untuk diingkari. Jadi nggak mesti ilmu ini diingkari. Jangan disangkal ilmu mantik ini. Ya. Bal bahkan huwa min jinsi, ilmu mantik ini termasuk jenis atau ilmu yang disebutkan para ahli kalam dan ahli nazar, orang yang ya ahli nalar gitu. Fil adillah, tentang dalilnya. Wa innama yufarikunahum, hanya saja yang membedakan mereka dengan ahli filsafat atau ahli mantik tadi adalah bil ibarat, dengan ungkapan, wal istilahat atau istilah-istilahnya, biziyadatil istiqso, dengan penambahan dengan penambahan al istiqso, ya, fit ta'rifat, dalam definisi, wat tasy'ibat, dan cabang-cabang rinciannya, ya. Jadi ilmu mantik dipakai juga sama ahli kalam. Yang kemarin saya bilang ya, ahli kalam untuk membuktikan adanya Tuhan mereka pakai mantik gitu. Kenapa? Mantik itu senjata non muslim, kita pakai senjata mereka buat ngelawan mereka gitu ya. Wa misalu kalamihim, dan contoh daripada perkataan mereka para ahli filosof atau para ahli mantik, apa contohnya? Fiha qauluhum, adalah perkataan mereka, idza sabata, apabila telah tetap, anna kulla alif, ya a maksudnya, kulla a dan b, lazima anna ba'do b alif gitu, b atau a gitu ya. Nah ini dalam ilmunya masuk ke akas ya, ilmu akas ya. Jadi kalau kita menetapkan misalnya contohnya bab akas ya, jika ya, apa tadi kalimatnya, semua A ya adalah B, maka kebalikannya apa? Beberapa B adalah A gitu ya. Ini namanya ya akas ya. Contohnya apa? Nah, beliau ngasih contoh di sini. Iza sabata, apabila ya telah nyata bahwa kullah insanin hayawan, setiap manusia itu makhluk hidup ya, maka kebalikannya apa? Lazima anna ba'dul hayawan insanun, maka kebalikannya adalah sebagian ya makhluk hidup adalah manusia. Ini dalam istilah mantik namanya apa? Al-mujabah kulliyah tan'akisu mujabah juz'iyah. Itu.
Ya, Ustaz saya nggak paham nih maksudnya apa. Iya, makanya ngaji mantik ya. Imam Ghazali lagi jelasin mantik. Kenapa saya bahas kitab ini sekarang? Karena saya udah ngajarin sebagian teman-teman ilmu mantik. Ya, makanya saya nggak jelasin lagi ya apa mujabah kuliah, apa mujabah juz'iyah. Ya, silakan searching aja sendiri, gitu ya. Ini kalau nggak paham nggak apa-apa nih yang bagian ini ya, gitu ya. Karena kalau saya jelasin lagi panjang lagi. Intinya ada salah satu seni membuat kalimat kebalik. Namanya akes dalam ilmu mantik ya. Iya, jadi kenapa kita mesti belajar alat? Karena ketika kita, ulama ngomongin masalah tertentu, nah kita nggak paham, berarti kita belum belajar tuh alatnya gitu. Nggak cukup waktunya ngejelasin ini ya. Wa ayyu ta'alluqin bi hadhihi bi Muhammadid, dan apa hubungannya logika ini dengan ya urusan agama? Hatta yujhad wa yunkar, sampai ilmu ini disangkal atau ditolak. Nah itu artinya apa? Ilmu begini mah nggak ada hubungannya sama agama. Ini kan cuman cara berpikir aja. Jadi jangan kita menolak ilmu mantik gitu. Ya. Faida unkiro, apabila diingkari, lam yahsul min inkarihi inda ahlil mantik illa su'u iktikot fi aklil munkir. Kalau seandainya ditolak, lam yahsul, tidaklah ada, min inkarihi, dari sebab pengingkarannya, inda ahlil mantik, bagi ahli mantik itu sendiri, illa su'ul iktikot, kecuali apa? Kecuali salah meyakini fi aklil munkir, pada akal si orang yang menolak tadi ya. Samalah kayak orang menolak ilmu fikih, jangan, orang menolak ilmu mesin. Menolak ilmu apa? Gara-gara ilmu mesin yang nemuin orang kafir. Yang salah siapa? Yang bikin ilmu mesin apa yang nolak ilmu mesin? Yang nolak ilmu mesin. Itu sama dengan orang nolak ilmu mantik ya. Bal fi dinihi, ya bahkan dalam agamanya sendiri ya, alladzi yaz'um annahu mauqufun ala mithli hadzal inkar, yang mana ia dianggap bergantung pada penolakan seperti itu. Naam, kata Imam Ghazali, lahum nau'un minadh-dhulum fi hadzal ilm, memang ada satu bentuk ketidakadilan atau kezaliman pada ilmu mantik, ada ya. Apa itu kezaliman atau ya standar ganda ilmu mantik? Wa huwa annahum yajma'una lil burhani syuruton, bahwasanya mereka itu ya yajma'un, ya mereka itu mengumpulkan atau menetapkan syuruton, beberapa syarat, lil burhan, untuk menjadi bukti atau dalil, ya'lamuna annaha turisul yaqina, yang mana mereka ketahui itu akan menghasilkan keyakinan yang pasti, la mahalah, tidaklah mustahil. Lakinnahum indal intiha ilal maqasid ad-diniyah, akan tetapi ya ketika sampai pada tujuan agama, ma'amkanahum al-wafa bitilka syurut, mereka tidak menepati syarat-syarat tersebut, bal tasahalu ghayatat tasahul, bahkan mereka itu apa? Bersikap tasahul, bersifat longgar dengan kelonggaran yang sangat-sangat. Artinya gini, orang mantik kalau udah urusan masalah dalil tuh mereka ketat ya. Bahkan mereka itu punya standar yang sangat ketat, yang sangat tinggi kalau urusannya masalah kebenaran selain masalah ketuhanan gitu. Tapi kalau udah urusan masalah Tuhan, masalah Allah, mereka itu spekulatif. Mereka nggak pakai dalil pasti ya. Ya, jadi kalau misalnya gini, ini ada satu kesimpulan ilmiah. Mereka pakai syarat yang ketat ya. Bahkan bukti-buktinya, dalil-dalilnya pun dapat terukur. Tapi giliran mereka bicara agama, mereka nggak pakai dalil yang ketat gitu. Mereka udah asal kira-kira aja udah gitu. Nah ini yang disebut dengan kezaliman dalam ilmu mantik ya. Ya, ada salah satu contoh begini, ada satu kesimpulan, mereka bikin kesimpulan gini, alam terjadi dengan sendirinya
Ya, ini kan berkaitan dengan ketuhanan, ya kan? Alam terjadi dengan apa? Sendirinya. Ya. Ini kalimat yang tergesa-gesa. Ya. Mereka nggak pakai syarat yang ketat dibandingkan dengan ilmu matematik atau yang lain gitu. Jadi mereka cuma pakai asumsinya aja. Padahal mereka nggak pernah lihat tuh alam terjadi dengan sendirinya. Gitu. Begitulah ya salah satu daripada kezaliman dalam ilmu mantik yang dikerjakan oleh para filosof zaman dulu. Wa rubbama yanzuru fil mantiki aidan man yastahsinuhu wa yarahu wadihan. Dan ya terkadang yanzuru orang yang menekuni ilmu mantik man yastahsinuhu ada di antara mereka ya yang ya melihat sesuatu itu dengan baik, ya menganggap sesuatu itu baik, wa yarahu wadihan dan dianggap itu sesuatu yang jelas. Fa yadhunnu anna ma yunqalu anhum minal kufriyat muayyadun bimithli tilkal barahid. Ya. Dan dia mengira ma yunqalu bahwa apa yang dikabarkan tentang mereka, ya, tentang kekafiran maksudnya. Kekafiran para filosof itu muayyadun itu didukung, diperkuat bimislitil kalbarohin oleh bukti-bukti seperti ini. Fayasta'jilu bil kufri qablal intiha ilal ulum ilahiyah, maka mereka itu ya tergesa-gesa bil kufri dalam kekafiran qablal intiha sebelum mereka itu menuntaskan ilal ulum ilahiyah ke sebelum ilmu-ilmu ya ketuhanan atau teologi. Fahadhil afat aidon mutatorrikotun ilahi. Ini juga sama ya, adalah satu afat penyakit atau bahaya yang mana itu terkait dengan ilmu logika ya. Nah itu ilmu yang kedua tentang ilmu logika. Jadi ilmu mantik ya dianggap sebagai ilmu ya yang sesat para ya apa namanya para penganutnya, tapi tetap dipakai sebagai alat gitu ya. Sesat dalam hal teologi ya. Wa amma ilmu tabi'iyat, adapun ilmu tabi'iyat fa huwa bahsun, maka itu adalah satu ilmu tentang bahsun, pembahasan tentang alamis samawat, alam semesta, wa kawakibiha, planet-planetnya, wa ma tahtaha, dan apa yang berada di bawahnya, minal ajsam, daripada benda-benda al-mufradah ya, benda-benda yang tersendiri, kalma seperti air, wal hawa udara, wa turab tanah, wan nar api, wa anil ajsam, atau seperti benda-benda al muraqabah yang tersusun. Seperti apa? Kal hayawan, seperti hewan, wan nabat tumbuhan, wal ma'adin dan logam ya, barang tambang. Wa an asbab taghayyuriha, dan juga membahas masalah apa? Sebab-sebab berubahnya hal itu semua. Wal wamtizajiha, dan sebab-sebab percampurannya. Itu ilmu alam atau ilmu tabi'i. Ini juga sama ya, termasuk ilmu yang dibahas oleh filosof. Wa kadzalika yudahi, dan seperti itu pula yudahi bahsat tibbi, dia sama. Yudahi kalimatnya maknanya sama. Ya. Dengan pembahasan kedokteran, an jismil insan, tentang jasad manusia, wa a'dhaihim ar-ra'isiyah, dan anggota tubuhnya yang ra'isiyah, yang apa namanya? Yang vital ya, bagian utamanya. Wal khadimah, ataupun pembantu organ-organ tertentu. Wa asbab istihalati mizajiha, dan juga sebab-sebab ya ketidakstabilan campuran tubuhnya. Wa kama laisa min syartiddin inkaru ilmi tib. Begitu juga begitu juga ya, laisa min syartiddin, bukanlah merupakan syarat orang beragama itu ingkaru ilmi tib, mengingkari ilmu kedokteran. Ya, jadi sebagaimana tadi matematik, sebagaimana tadi apa? Mantik. Islam tidak mensyaratkan orang-orang mengingkari itu gitu. Orang Islam jangan mengingkari kedokteran. Ya. Kan banyak sekarang tuh ya. Wah, ini kimia gitu kan. Semua badan kita ini isinya apa nih? Kimia. Ya. Orang pakai herbal, emang bukan kimia tuh? Kimia juga. Ya, makanya aneh nggak anti dengan ilmu kedokteran ya, tapi nggak dikit-dikit dokter, karena nggak semua
penyakit itu sumbernya dari luar. Bisa jadi gara-gara apa? Pikiran. Dari dalam diri sendiri. Ya. Ntar mau jelang lebaran aja pada puyeng semua kan tuh. Pak Paramek gak nempan itu. Obat merah, nempan obat apa? Obat merah. Nah jadi kan kedokteran juga sama. Kedokteran yang ngembangin filosof. Ya. Jangan kita tolak kedokterannya. Yang kita tolak apa? Mereka ngomongin ketuhanan itu. Falaisa min syartihi aidon, bukan syaratnya juga mengingkari ilmu tersebut illa fi masa ilmu ayanah, kecuali dalam beberapa masalah. Nah ini nih saya tulis. Ada beberapa masalah dalam masalah ilmu alam yang diingkari Imam Ghazali. Tulis yang pertama, menganggap hukum alam bekerja sendiri tanpa kehendak Allah. Ya. Jadi mereka tuh percaya dengan sunatullah, tapi saking sunatullahnya nggak percaya Allah gitu. Contoh api ngebakar, mereka yakin api yang ngebakar. Kalau nggak ngebakar bukan api. Pisau itu tajam karena pisau. Kalau kita kan orang Islam nggak, orang Islam itu berkeyakinan apa? Api membakar secara hukum sunatullah. Tapi ketika Allah tidak berikan api itu bisa ngebakar, api nggak bakal kebakar gitu. Ya, itu kita tuh. Jadi mereka itu menganggap hukum alam bekerja tanpa ada kehendak Allah. Yang kedua, mereka percaya sekali dengan sebab akibat, dan itu wajib mutlak begitu. Ya, orang kalau mau sembuh minum obat, kan sebab akibat tuh, sembuh dengan minum obat. Tapi kalau mereka yakinnya mutlak gitu, pokoknya kalau nggak minum obat nggak sembuh. Ente kalau mau pinter belajar, nggak ada yang nggak cerita lalu ini nggak ada. Nah kalau kita kan nggak, kita meyakini adanya kesembuhan dari Allah, meyakini ilmu laduni dari Allah gitu, rezeki dari Allah, bener gak? Kalau mereka enggak. Nah tapinya nih, pemahaman seperti ini ya, ini kadang yang membuat orang kafir itu maju secara dunia, secara apa? Gitu. Jadi nggak ada tuh pagi-pagi orang-orang non muslim gitu nyantai dulu, sebatang dulu, rezeki nggak kemana gitu, nggak ada tuh. Nggak ada. Mereka yakin apa? Kalau nggak dicari nggak dapet. Iya. Kalau kita kan gitu ya kadang ya. Bukan kita dah gitu. yang lain gitu. Iya. Kalau mereka tuh kalau nggak kerja nggak dapat duit, kalau nggak ini, kalau nggak ini, itu sebab akibat. Itu. Makanya ya, ketika ilmu filosof dulu dimatiin Imam Ghazali. Imam Ghazali kan termasuk orang yang membunuh gitu bahasa katanya. Ya. Ilmu filsafat. Ya. Sehingga orang anti dengan filsafat setelah Imam Ghazali itu. Agak hati-hatilah minimal gitu, ya. Nah, setelahnya dihidupin lagi sama ulama namanya Ibnu Rushd. Cuman karena orang udah kadong anti filsafat, Ibnu Rushd dikucilkan, diasingkan. Sehingga ilmunya Ibnu Rushd itu dipakai sama orang barat, maju sekarang orang barat dalam keduniawian. Imam Ghazali nggak salah. Imam Ghazali itu pakainya apa tuh bahasanya ya? Tindakan apa namanya? Preventif. Kayak tadi saya bilang orang belajar nahu ame Wahabi kan gitu. Aneh bukan ngelarang ilmu nahunya. Ente jangan belajar Wahabi begitu. Imam Ghazali nggak melarang filsafatnya nggak, tapi jangan belajar sama filosof begitu gitu. Nanti tercemar hati kita. Udah dah, daripada dia ngaji ke sono terus salah, udah dah nggak usah ngaji dan begitu kan gitu. Tapi dibantah sama Imam Ibnu Rushd, tokoh yang hidup setelahnya Imam Ghazali, yang menghidupkan kembali filsafat. Maka sampai sekarang masih hidup itu Ibnu Rushd. Jasanya Ibnu Rushd itu pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Makanya Muallim Syafi'i Azami yang saya dengar dari guru saya nggak senang sama Ibnu Rushd. Kenapa? Ngebantah Imam Al-Ghazali. Karena beliau cinta dengan Imam Ghazali, ulama yang nyalahin Imam Ghazali ikut dimusuhin sama beliau gitu ya. Makanya nggak baca kitab Ibnu Rushd beliau. Ya. Ibnu Rushd itu bukan hanya sekedar ulama tapi dokter, ahli filsafat. Yang ketiga, pemahaman apa tadi? Tabiiyat. Mereka ya menolak mukjizat. Menolak apa? Karena mereka meyakini hukum alam itu tetap. Contoh misalnya gini, bisa nggak laut kebelah?
Kalau kita kan bisa. Ya, kemarin ya mungkin, minal mumkinat. Tapi kalau mereka ya kagak ada. Ya laut ya begitu nggak bisa kebelah gitu. Bisa gak orang kebakar nggak ngapain-ngapain? Nggak bisa gitu. Ya, mereka menolak apa? Mukjizat. Dan itu 3 pemahaman ya yang lahir dari ya para orang-orang yang mempelajari tabiiyat itu. Jadi masalah makhluk begini, anatomi begini itu nggak apa-apa. Yang masalahnya ini nih. Ya. Jadi kadang nih ya namanya belum sempurna ya. Pemahaman filsafat tadi ketika orang-orang itu mendapatkan kebenaran di satu sisi tapi di sisi lain belum. Makanya makin hari makin benar, makin dikit salahnya. Nah, kemarin dibagi-bagi mati 3. Ada yang wajib dikafirkan, ada yang wajib dibid'ahkan, disesat-sesatkan, ada yang nggak perlu. Nah, itu. Ya, itu menurut Imam Al-Ghazali. Zakarnaha kami telah sebutkan itu semua fi kitab dalam kitab Tahafutil Falasifah. Ini dia. Kitab kerancuan para filosof. Ini Imam Ghazali karyanya nih. Yang nantinya dibantah sama Ibnu Rushd dengan kitab apa? Tahafut. Kerancuannya kitab yang rancu gitu. Ya. Ada lagi yang mungkin yang mengkritik ya. Tahafut. Ya. Wa ma adaha mimma yajibul mukhalafatu fihi, dan juga di luar itu ya dari apa-apa ya yang mana ya wajib mukhalafah kita tolak ya. Fa inda ta'ammul, maka ketika kita perhatikan lebih dalam lagi ya tabayyan, jelaslah annaha mundarijatun tahtaha, bahwa semua itu ya masuk ke dalam kaidah wa aslu jumlatiha, dan kaidahnya bagaimana? Anta lama anna tabi'ata musakharatun lillah ya, bahwasanya semua ya hukum alam tabi'ah musakharatun itu tunduk kepada aturan Allah. La ta'malu binafsiha, ia nggak bisa bekerja sendiri. Bal hiya musta'malatun min jihati fatiriha, akan tetapi itu alam semesta tabi'ah tadi musta'malah, itu digunakan oleh fatiriha, oleh penciptanya. Wasyamsu matahari, wal qamaru rembulan, wan nujumu bintang-bintang, wat tabai dan semua alam semesta musakharatun bi amrih, itu ditundukkan oleh Allah atas perintahnya. Tuh, yang benar begitu. La fi'la li syai'in minha, tidak ada yang ya, tidak ada perbuatan sedikit pun dari mereka bizatiha dengan zatnya, an zatihi ya terhadap ya zatnya itu sendiri itu ya. Jadi itu kaidahnya begitu ya. Artinya apa tuh? Artinya kagak ada yang namanya alam itu bekerja semua tunduk atas aturan. Nah, kalau begitu, kalau kita yakin begitu, udah kita doa aja ya Allah. Ya. Diri manusia itu yang ngatur Allah. Bisa nggak Allah menyembuhkan sakit kita tanpa operasi? Bisa. Ya. Wa ammal ilahiyat, adapun ilahiyat, dikit lagi kali nggak apa-apa ya, kita gas dikit. Fa fiha aktsaru aghalitihim, maka di dalamnya terdapat banyak sekali kesalahan. Nah, ini nih. Ya, kalau urusan tadi apa? Tabiiyat cuma 3. Ilahiyat ini yang banyak. Kenapa? Filosof kalau udah ngomongin ketuhanan ngawur. Gitu. Bukan bidangnya. Fama qadaru alal wafa bil barahim ala ma syaratuhu fil mantik, mereka tidak mampu untuk apa tuh? Untuk memenuhi ya al wafa ya janjinya, atau apa namanya memenuhi janji gitu ya, bil barahin untuk membuat satu bukti ala ma syaratuhu fil mantik, atas apa yang mereka syaratkan dalam logika. Nah, artinya apa? Kesalahan mereka itu mereka menetapkan standar yang kuat pada mantiknya, tapi giliran membahas masalah Tuhan mereka nggak pakai standar itu. Namanya standar apa? Janda namanya. Standar kan? Ganda gitu ya. Kayak sama lah, kayak ada orang ini. Giliran kitab Imam Ghazali dikritik hadisnya. Ada tuh ulama tuh, saya nggak sebut namanya dah ya. Kitabnya dikritik. Al Ghazali kitabnya banyak hadis palsunya. Giliran kitab dia kagak.
yang maudhu'nya dimasukin, yang lemah dimasukin. Itu standar apa namanya? Sama kayak filosof gitu. Walidzalika kathural ikhtilafu bainahum fihi, oleh karena itu banyak terjadi perbedaan di antara mereka dalam hal tersebut. Laqad qaruba madhhabu Aristoteles fiha min madhahibil islamiyin. Ya, dalam hal ini mazhabnya Aristoteles itu mendekati beberapa pandangan ulama Islam. Ala mana qaulahu al-Farabi, ya, sebagaimana nukil oleh Imam Farabi dan Ibnu Sina. Jadi kalau kata Imam Ibnu Rabi Ibnu Sina gini, dari semua filosof yang saya perhatikan, cuman Aristoteles aja yang mirip-mirip sama Islam. Pemahaman ketuhanannya gitu, hampir mendekati gitu. Kalau nggak salah pernah kita bahas dulu ya tentang orang filsafat, orang dulu mengenal Tuhan. Ada yang mengenal Tuhan itu patung. Ya, dibantah, bukan patung. Tuhan itu harus sesuatu yang tinggi. Patung kan di bawah. Yang tinggi apa? Matahari. Kata yang bukan matahari, Tuhan itu nggak boleh terlihat gitu. Jadi mereka saling mengklaim Tuhan gitu. Ya. Nah yang paling dekat siapa ya? Nah yang paling dekat di antara mereka yang meyakini Tuhan itu tak terlihat gitu. Walaupun itu sendiri juga belum tentu tuh. Kenapa? Jin kata nggak jin? Tuhan bukan. Nah, bukan. Jadi seperti itu ya. Orang dulu ketika mengetahui siapakah Tuhan mereka, mereka pakai akal itu, dan nggak sampai ternyata akal nggak sampai ya. Walakinna majmu'a maghalitu fihi yarji ila isyrina asnan, ini akan tetapi majmu' seluruh dari apa yang mereka salah terhadapnya itu kembali ke dalam 20 masalah. Diteliti nih ulama Imam Ghazali, masalahnya mereka nih para ilahiyin itu cuma 20 masalah. Yajibu takfiruhum fi salasah, ya, yang wajib dianggap kafir 3 masalah. Wa tabdi'uhum fi sab'ata asyara, yang wajib disesatkan, tabdi' maknanya disesatkan, 17 masalah. Wa ibtali madhabihim, dan yang wajib di wali ibtadan untuk membantah mazhab mereka fi hadhil masail al-isyrin, dalam masalah yang 20 tadi. Sonnafna, kami sudah karang kitab namanya Tahafut al-Falasifah itu ya. Nah jadi ya ini masalah sudah diselesaikan Imam Ghazali, namanya kitab Tahafutul Falasifah ya. Nah disebutkan ammal masail asalasu, adapun masalah yang 3 apa sih? Masalah yang dianggap tadi 3 kafir. Faqad khalafu fiha kafatal muslimin, sungguh ya mereka ini khalafu, menentang seluruh orang Islam dengan pendapatnya apa? Innal ajsad la tuhsyar, yang namanya tubuh nggak bakal dibangkitkan lagi. Nah tuh. Kalau kita meyakini apa? Ya tubuh dibangkitkan lagi. Makanya orang bisa sama ngetraweh ibadah, kenapa? Entar kumpul lagi, entar dihisab. Kata mereka enggak, orang mati udah kelar. Salat tarawihnya gimana? Dibalasnya di dunia. Terus hukuman zinanya, maksiatnya di dunia juga. Oh kita nggak begitu. Ya. Wa innamal mutsabu wal muaqabu hiya al arwah al mujarradah. Ini kata mereka nih ya, yang dikasih pahala, yang dihukum hanyalah jiwa saja, ruh saja, jasadnya enggak. Ya. Itu kata mereka. Ya. Wal muthubat wal uqubat ruhaniyatun la jismaniyah, yang dapat apa tuh? Pahala, yang dapat balasan itu cuman ruh saja, bukan jis. Padahal kan jelas di Quran ya. Ketika berbicara hukuman, orang nanti dihukum di hari kiamat itu kulitnya dibakar. Ketika dibakar tinggal tulang, dikasih kulit lagi, dikasih daging lagi, dibakar lagi. Itu sakitnya bukan main, nauzubillah min dzalik. Dan pemahaman filsafat kayak begini nanti orang pada nggak sholat. Ngapain gue sholat? Ujung-ujungnya ya nggak ada apa-apain juga kan gitu. Ya kemarin sudah kita bahas masalah itu ya kemarin ya. Walaqad sodaku fi isbatir ruhaniyat, mereka ya telah membenarkan tentang adanya ruh. Fa innaha kainatun aidan, ruh ada kata orang filosof tadi. Walakinnahum, akan tetapi mereka kadzabu fi ingkaril jismaniyah, mereka mengingkari akan sesuatu yang jasmani. Artinya apa? Nanti nggak ada jasad lagi, cuman ruh doang. Wa kafaru bisyariati fima nataqubi, mereka mengingkari syariat terhadap apa yang mereka nyatakan. Yang kedua,
Wa min talika, di antara hal yang kafir, dikafirkan tuh ya. Qauluhum adalah perkataan mereka, innallaha ta'ala ya'lamul kulliyat dunal juz'iyat. Allah hanya tahu yang global-global, enggak tahu yang terperinci. Maksudnya gini, Allah tahu kejadian besar, gempa, tsunami, tapi Allah enggak tahu isi dompet kita apa. Allah enggak tahu isi hati kita gimana, Allah enggak tahu. Ya. Fahuwa kufurun, sorry, itu juga kufur itu. Bahkan yang benar apa? Balil haq, yang benar annahu ta'ala la ya'zub anhu, tidak pernah luput dari Allah misqalu dzarrah, sekecil zarrah, api yang di langit, api yang di bumi. Gitu. Ya, makanya kalau orang memahami pemahaman filsafat dia sesat gitu. Gitu. Wa min dzalika qauluhum, yang ketiga. Apa pendapat mereka yang dianggap kafir? Biki damil alam wa azaliyati, alam ini kekal. Nah ini dia, bumi nggak bakal hancur, bumi nggak bakal hancur. Padahal kalau dipikir pakai logika mereka ya, segala sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya gitu. Dunia ada awalnya nggak? Ada, berarti ada apanya? Selesai gitu. Walam yadhhab ahadun minal muslimin ila syai' min hadil masih, dan tidak ada satupun orang Islam yang mengikuti pandangan seperti ini. Wa amma ma wara'a dzalik min nafihi musifat, adapun pandangan setelah itu dari penolakan sifat-sifat Allah ya, mereka mengatakan apa? Innahu alimun bidzat ya, sungguh Allah Maha mengetahui pada zatnya sendiri. Wala ya'lamu zaidan ala zat, dan Allah tidak mengetahui selain zatnya. Allah hanya tahu zatnya tapi enggak tahu zat makhluknya. Nauzubillah min dzalik. Wa ma yajri majrahu, dan segala sesuatu yang berjalan menurut kehendaknya. Pamadhabuhum, maka mazhabnya orang filosof ini yang saat tadi, fiha, dalam hal tersebut, qarib, itu mirip sama mazhabnya Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah ini begini nih, kata misalnya Mu'tazilah, Allah ketika menciptakan manusia, Allah enggak tahu manusia bagaimana tuh, entar di maksiat kayak enggak kayak, Allah enggak tahu. Itu mazhab Mu'tazilah. Ya, gitu. Mirip sama filosof tadi. Gitu. Wala yajibu takfir Mu'tazilah bimisli zalik, tapi kata Imam Ghazali tidak wajib mengkafirkan Mu'tazilah dalam hal tersebut. Kenapa enggak wajib dikafirkan? Kan sesat. Karena sesat belum tentu tapi dosa. Waqad dzakarna, kami telah sebutkan pembahasan masalah Mu'tazilah ini dalam kitab yang berjudul Faisalit Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, itu ya. Baca dah kitabnya itu gitu. Ya. Ma yatabayyan, di situ ada ya menjelaskan tentang fasadu ra'yi man yatasara ila takfir fi kulli ma yukhalifu madzhabana. Nah ini. Ya, ini bisa kita baca buat orang Wahabi ya. Tentang apa di sana dalam kitab Faisal itu? Fasadu ra'yi, tentang rusaknya pendapat orang yang yatasarok, tergesa-gesa mengkafirkan setiap kelompok yang beda sama dia. Makanya kita bilang orang-orang Wahabi itu nggak kafir, mereka sesat. Orang Syiah nggak kafir, mereka boleh gak jadi imam kita? Boleh, cuman makruh. Orang sesat kategorinya di bawah ya orang yang kafir. Jadi sesat belum tentu kafir. Kalau kafir udah pasti sesat. Terakhir amasyasiatna, masalah politik. Ilmu filosof juga bahas politik. Fajami'u kalamihim, semua pendapat perkataan para filosof piha tentang politik, yarji ilal hikamil maslahiyati, itu kembali kepada hukum kebijaksanaan dan kemaslahatan. Al muta'alliqah, yang berkaitan bil umurid dunyawiyah, yang berkaitan tentang masalah dunia ya. Jadi ilmu politiknya para filosof nggak masalah gitu. Wa iyalatis sultaniyah, dan juga tentang masalah kepemerintahan. Wa innama akhaduhu min kutubillah al munazzala alal anbiya, dan mereka mengambilnya itu dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi itu. Wa minal hikam al ma'thurah an salafil anbiya, dan juga diambil daripada hikmah kebijaksanaan yang diwariskan oleh para nabi terdahulu. Ya, tuh. Wallahu alam bisawab. Ya. Terakhir khuluqiyat, agak panjang sedikit ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi apa tuh? Ilmu filsafat membahas berapa tadi? 6. Yang pertama apa?
masalah riyadiyat, ilmu tentang mata. Yang kedua tentang mantikiyat, ilmu tentang logi. Yang ketiga tobiiyat, ilmu tentang alam semesta. Yang keempat ilahiyat, ilmu tentang teo. Yang kelima siasiyat, ilmu tentang poli. Yang terakhir khulu, tentang akhlak. Nanti ada tuh ya, perkataan para filosof tentang akhlak atau etika moral gitu ya. Nah ini sebagai mukadimah pembahasan kita ya. Nanti serunya pas pembagian pas masalah tasawuf ya. Ini yang penting buat kita yang tasawufnya gitu ya. Ini mukadimah aja. Ini prolog buat teman-teman, nanti kalau nonton video filsafat nggak kaget lagi gitu ya. Jadi kalau kita mungkin baru pernah mendengar istilah Aristoteles, Plato, Socrates dan lain-lain sebagainya, mungkin kita, ini siapa sih gitu ya. Biasa dengarnya Imam Syafi'i, Hanafi, Nawawi, Hambali. Sekarang dengarnya ya orang-orang itu. Ada satu kitab yang bagus namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, itu silakan baca. Ada bukunya bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan. Itu bagus buat ilmu sosiologi. Ya, ilmu memahami masyarakat. Ya, karena kita sebagai seorang dai juga pasti paham masyarakat ya. Gitu. Ada ilmu namanya psikologi. Nah, itu. Nanti Imam Ghazali itu ahlinya. Nah, kali ini ilmu apa tadi? Atau yang orang sebut dengan akliyat, ilmu tentang ya masalah akal. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwaabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.